Ada berita seperti ini belum pernah dengar. Saudara, hari ini fulan sudah menjadi penghuni kolong jembatan karena rajin infak. Ada Pak? Fulan sudah menjadi penghuni emper-emper toko karena rajin sodako. Ada? Tidak ada. Orang infak sodako bayar zakat tambah kaya Pak. Tambah kaya. Allah tabaraka wa ta'ala yang langsung janjikan di surat Al-Hadid surat 57 ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqrudul qardun hasanan yud'afu lakum wa lakum ajrun karim. Maka laki-laki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, qardun hasanan yud'afu lakum wa lakum ajrun karim. Ditukar oleh Allah yang dikeluarkan berlipat-lipat. Contohnya sudah nyata. Allah kasih contoh langsung melalui Utsman. Kenal Utsman? Kenal Pak? Utsman bin Affan. Saya kenal Pak, tapi nggak pernah ketemu. Itu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kalau infak 1000 onta. Satu onta berapa? 20 juta. Berarti beliau satu kali infak berapa? 20 miliar. 20 miliar. Ada Pak di Lamongan orang infak 20 miliar. Loh kalau ada saya mau terima Pak. Saya buat mualaf center. Kasihan Pak, mualaf center tuh nama tok Pak, mualaf center. Tapi gedung tidak pernah punya. Nah, kalau ada yang mau infak 20 miliar sampaikan ke saya buat mualaf center. Jadi kita ini jangan takut Pak infak sedekah. Ada masjid belum jadi berangkat kerja lewat kok dadi masjid iki. Kok mulai kerja lewat mana? Suwe ini kurang dadi lewat mana? Sesuk mana? Kapan dadi ngomong tok. Ndak usah kakek ngomong Pak, ndang menggok cemplungno plum, gak usah gak dadi. Suwe ini kapan dadi? Ndak usah komentar langsung menggok cemplung nih Pak. 100. Sudah saya Pak. Alhamdulillah. Yang merah ndak Pak, koin. Allah. Wis ngono peyang sisan duwe, ireng sisan. Mari nyemplungne lek jauh, ya Allah tukar surga. Cari malaikat emper ae, Bro. 100 klothak lek ndonga njaluk ijol surga. Ya dijoli cuma cek nemene. Dan kita kalau infak sedekah Masya Allah tangan ditutupi. Kenapa? Kebaikan gak usah tahu, ditutupi. Iya Pak, ditutupi. Wong dibuka cuma 2000. Saya jadi ingat tetangga saya itu, sebut nama Fulan, pakai baju takwa Pak, terawang, pakai kaos kelihatan singletnya, tiap Jumat. Jadi kantongnya itu terawang, terus terawang, kelihatan Pak. Ben Jumat tak diteni, saya sudah meniteni, yes, pokoknya saya meniteni itu loh ya. Itu di kanan ini 2000, yang kiri 10.000. Terus saya tanya, nih, iku apa rong ewu mbek 10? Anu tak, niki kangge infak masjid. Oh, lah sing 10, mangke mantu Jumatan warunge Mbak Ning. Niki jatah gedang goreng kali kopi. Oh, ning warunge Mbak Ning tumak nina Pak berjam-jam. Ning masjid itu turunina. Begitu waktunya bayar Pak. Astagfirullahaladzim. Napa le? Keliru Pak, sing kula mergoke mau sing 10.000. Ngono iku digetuni 3 dina ya. Jaminan surga digetuni 3 dina. Maka perbanyak sedekah dari tanggal 1 sampai tasyrik ini. Allah janjikan melalui sabda Rasul tadi, solid ahabba ilallah, sangat dicintai Allah, melebihi dari pahala jihad. Yang ke-5, puasa. Maka kita diperintahkan puasa dari Rasul, saumi tasu'a tanggal 9 min yaumi, pada hari itu. Yukaffiru madhiya wal baghiyah. Maka diampuni dosanya dia 1 tahun ini dan 1 tahun berikutnya. Ini ku tanggal 9 tok. Dapat ampunan 1 tahun sampai tahun berikutnya 2 tahun. Nah berarti untuk
Oh itu ampunan 2 tahun. Nah, lek ngono prai Ramadan ping pindho nggih mboten. Ini cuma penambahan nilai bukan pengganti. Sedangkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Sahabat ada yang nanya, "Ya Rasul, pundi?" Songoto. Tapi apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Rasul tegaskan. Qallallahu azza wa jalla. Allah berfirman, "Illa saum," kecuali puasa, "fa innahu li wa ana ajsibih." Puasa itu milikku. Aku yang memberikan khusus. Yadahu syahwatahu wa ta'amahu min ajri lisain. Karena hamba yang puasa itu dia sabar menjaga nafsu syahwat, sabar menjaga tidak makan dan minum, dan dia berpuasa karena aku. Di sini idza fahatani fatan inda liqa'i rabbi wa idza fahatani fa inda fitrahi. Dan dia punya 2 kebahagiaan, saat berbuka dan saat bertemu dengan aku Rob. Masya Allah. Itu bedanya yang puasanya banyak. Maka Allah katakan tadi, qallallahu azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajsibih. Yahdahu syahwatahu wa ta'amahu min ajli lisaim. Itu yang membedakan. Maka orang yang puasanya lebih banyak tadi berbeda pada sisi kesabarannya. Dan Allah firmankan dalam surat Az-Zumar, langsung kundur masuk rumah. Aku ini macet-macet dalan ini. Yang keenam, berkurban. Dan ini disyariatkan Allah dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 34, bahwa Allah firmankan kullu li ummatin faj'alu mansakan ma razaqahum bi bahimatul an'am. Jadi Allah syariatkan semua umat untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Wa ma razaqahum bi bahimatul an'am, dari rizki yang Allah berikan. Jadi kita disyariatkan. Kalau pegang surat 22 ayat 34 dari kalimat Allah, wa ma razaqahum bi bahimatul an'am, dari rizki yang kuberikan, berarti kesannya wajib. Wajib. Dan kita merasa nggak mampu, nggak masuk akal. Kalau saya lihat di lopang sini, baik di sayap kanan, depan saya, banyak yang juga masih ngudut. Dus, bukan nemen Pak, nenem. Udah nyedot so. Ngono iso 1 hari 20.000. Itu 1 bulan 600. Kalau 600.000 itu kali 1 tahun 7,2 juta. Itu buat ngudut. Wedhus pinten saniki ten mriki mindah? Kali 1,5 juta. Loh, malah iso tuku 3 jane. Sapi malah iso. Jadi kalau kita bilang tidak mampu, Masya Allah. Dan wakanallahu, kata Rasul, siapa yang mampu tidak mau matanya musolana, jangan dekati musolaku, kata Rasul. Jangan dekati tempat sholatku. Dan berkorban ini Pak, itu tidak satupun daripada darah maupun dagingnya itu sampai ke Allah, enggak. Yang sampai ke Allah cuma takwa kita. Al-Hajj 22 ayat 37. Takwa kita. Wala ya'umuluha minallahu, tidak sampai kepada Allah. Yang sampai cuma ketakwaan kita. Maka tidak benar Pak kalau ada dikatakan bahwa berkorban kamu untuk tunggangan ke surga. Berkorban bukan untuk tunggangan ke surga. Lagi nek Pak Parto kepala desa, terus bapak-bapak ustaz yang urunan sapi misalnya, hisab pertama Pak Parto, hisab pertama surga dicengklak sapi ini misalnya. Ini 7 ustaz, 6 ustaz ini so bengok-bengok, Pak Parto tenono tukune biyen bareng. Enggak, bukan itu, enggak ada. Jadi yang sampai kita ke surga itu adalah takwa kita dari kita menyembelih kurban, bukan dibuat tunggangan. Jangan salah. Dan kita itu boleh makan karena Allah katakan wa kullu min at'amahu bisi. Surat 22:36-nya. Kita suruh makan. Maka orang berkorban itu datang ke takmir. Takmir yang baik tanya, wonten sing disuwun mangke, harus ada yang minta diambil. Nggih, pupu tengen full sampai nisor kalau pendet.
Boleh, surat 22:36. Jangan salah, boleh. Tapi kalau yang gini yang nemen Pak, ada yang diambil niku Pak, sing kula tinggal namun ndase mawon terus buntute kali sikile dengkul mandap. Iku tak ngomong, iki nunut beleh, Bro. Iya, ojo kabeh lah. Sing ditinggal cuma ndas buntut karo sikil mulai dengkul mandap. Iku jenenge nunut beleh. Ya jangan nemen-nemen nih, boleh diambil. Dan jangan begini ya, nggawane wedhus. Mendo sing dipun beto. Begitu tanya tamir ada yang dikembalikan nanti, nggih, tapi kula titip sapi nggih. Lho lha apa? Niku keluarga kula alergi kambing. Lah nek sampean alergi kambing aja mbeli wedhus, ya mbeli sapi. Mbeli sapi njaluk balene engko lembu, ya. Maka berkorban itu kalau kita mampu satu orang satu, Allah senang. Kalau mampu. Surat 65 ayat 7. Tapi kalau tidak mampu, la yukaluna ilan ma'ataha saja ala ba'da usri yusra. Kalau kita tidak mampu, tidak usah maksa. Mampunya cuma beli satu kambing, ya sudah satu kambing atas nama keluarga. Ini yang dilakukan Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Hadisnya Abu Daud, nomor hadis 1510. Kemudian Ibnu Majahnya, sebentar, ini penting karena saya harus bertanggung jawab dunia akhirat. Jadi satu ekor kambing itu bisa untuk satu keluarga. Dan kemudian Rasul pun juga menyampaikan dan mengajarkan bahwa satu ekor sapi bisa untuk 7 keluarga. Nih saya bacakan hadisnya sama nomornya. Muslim nomor hadis 1318. Kemudian untuk Abu Daudnya 2809, Abu Daudnya 2809, Tirmidzinya 1507. Maka Rasul mengatakan, naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil hudyah liba'atan an sab'atin wal bakharata wa an sab'atin min huwa. Jadi Rasul katakan satu ekor sapi bisa untuk 7 keluarga, satu ekor onta untuk 7 keluarga. Kalau kita mampunya hanya beli satu. Untuk kambing, satu kambing untuk satu keluarga. Hadisnya Tirmidzi nomor hadis 1510, Ibnu Majah 3147, Musnad Ahmad 2295. Diriwayatkan oleh Jabir dari Ayub Al-Ansari radhiyallahu an. Maka Rasul mengatakan, kanna rajulu fi ahdi wa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yudhiyah, membawa kambingnya 2 ekor, mis'ina yudhiyah bisahati anhu min ummatin wa idabi anhu min ahlihi. Rasul bawa 2 itu, satu untuk umat, satu untuk keluarganya. Istri Rasul 9. 1 ekor. Kalau mampunya cuma 1. Cuman sama takmir mesti nggak boleh bawa 1. Niki atas nami sinten keluarga kula, mboten angsal. Setunggal nggih setunggal. Kalau takmir begitu jenengan jawab, nggih sampun, sampean pek. Loh, lah terus sembarang sampe jeneng sapa? Sing penting tulung belehno pas hari-hari nahar. Kurban itu kita sama Allah, bukan sama takmir. Dan gak usah diparingi asmo, karena Allah katakan bikurismi alaih, sebut saja namaku. Ten Indonesia lucu Pak, mboten ngoten ten Lamongan, omah ten Lopang, ten Surabaya niku Bambang ngek. Wedhus metu ana jenenge Joko, bismillah Joko ngek. Parto ngek. Nggak usah Pak, nggak usah disebut nama-nama itu. Rasul nggak pernah ajarkan, sudah bismillah cukup. Dan memotong kambing tidak perlu diikat Pak, sebetulnya tidak perlu diikat, cukup dipegang kaki belakang 2, depan itu 2 bareng, dijungkir nih Pak, tidurkan, matanya tutup dengan telinganya, kanan dengan telinga kanan, kiri dengan telinga kiri, tidur itu kambing, jenengan beleh, gak bengok-bengok. Mau tahu? Ayo urunan kambing, sesuk ini tak ajari, ini tak beleh nih, minta Pak Kepala Desa. Pak tuh kambing Pak diajari Pak Bangun, saya beli ini.
tanpa diikat. Ojo diutarik-tarik ngek malah dideni. Mari kene wayamu. Ya sakno mari kene wayamu. Yes, jan. Semua ada caranya. Dan itu diajarkan di surat As-Saffat ayat 104. As-Saffat surat 37, jangan baca. Ada caranya, meletakkan pelipisnya di bumi. Ini Nabi Ismail juga diletakkan itu oleh Nabi Ibrahim. Dia ditutup matanya. Cuman kalau kambing jangan ditutup pakai kain, Pak, bengok-bengok waduh sih. Tutuplah dengan telinganya kambing itu sendiri. Dan beli hewan korban boleh ditawar. Siapa bilang nggak boleh? Kan, niki kangge korban, mboten usah ditawar. Nah, itu hadis rawahu Blante. Boleh ditawar. Kalau tidak boleh ditawar tuh rawahu Blante. Dan siapa bilang akikoh terus kurban itu nggak boleh dimakan? Baca itu surat 236. Wa'at ammahum, suruh makan kita sama Allah. Maka akikoh pun juga suruh makan, boleh. Akikoh kita boleh ikut makan. Mboten asal. Nah, itu hadis rawahu Blante. Bentuk wedhus meneh. Boleh. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan kembali pada apa yang Rasul ajarkan pada kita. Maka kalau panjenengan bisa melaksanakan 6 ini yang belum punya kesempatan haji, Allah janjikan wala jihadu fisabilillah, mendapat pahala melebihi jihad dan mendapatkan pahala seperti haji. Sedekah itu pahalanya apa? Surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Surga. Haji janjinya surga sama. Dan mudah-mudahan yang hadir ini semua Allah jadikan Allahumma yassir wa tu'assir bi umurana. Amin. Allahumma yassir wa tu'assir bi afiana. Amin. Allahumma yassir wa tu'assir bi rizkina. Amin. Allahumma yassir wa tu'assir bi ibadatan Makkah wal Madinah. Amin. Mudah-mudahan yang hadir ini diberikan umur yang berkah oleh Allah, rezeki yang berkah dan melimpah, mampu melaksanakan kurban dan menjadikan amal kita menjadi amal yang solihah, makbula wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dijadikan kita hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba yang husnul khatimah, dan hamba yang ahlul jannah. Amin. Allahumma. Doa panjang atau pendek? Hah? Kata Rasul, kalau judulnya pengajian itu berarti majelis. Kalau majelis itu yang Rasul ajarkan doa itu doa kafaratul majelis. Maka kalau Rasul mengatakan siapa yang membaca doa ini ada 3 hukum besar. Apa itu? 1, ada hukum tahmid. Tahmid itu pujian dan syukur hanya milik Allah. Yang kedua ada tauhid, tidak menyekutukan Allah, totalitas karena ada la ilaha illa anta. Kemudian yang ketiga ada isti'adah. Isti'adah itu permohonan ampunan dan perlindungan. Maka kalau doa ini dibacakan, Rasul katakan min yurkulu amruhu fid dini wad dunya wal akhirah. Dimudahkan kita urusan oleh Allah, baik urusan agama, dunia maupun akhirat. Karena ini pengajian, maka kita tutup dengan doa pengajian. Ya. Mari kita tutup bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.